yang indah itu bagiku, yang karena kasih menebus aku, seorang jahat dan setru. Tapi ini yang aku tahu, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Tidak tahu bila saatnya Dia akan datang di awan, mengangkat naik orang kudusnya. Ku pasti ikut dengannya. Tapi ini yang aku tahu, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Tapi ini yang aku tahu, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi juga untuk Ito kami yang selalu setia, Ibu Clara Borsimamora. Selamat pagi, salam sehat selalu. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Mari kita langsung saja kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh benar ya Bapa di surga, inilah yang kami tahu, yang kami mengerti bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyempurnakan segala maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami berterima kasih sebab berkat-Mu, kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih untuk semangat yang baru, pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, tanggung jawab kami di dalam setiap pekerjaan atau apapun yang kami lakukan, biarlah firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya. Terima kasih untuk semangatnya yang selalu terjaga. Biarlah selalu seperti ini kita sampai Tuhan Yesus mempertemukan kita semuanya di hadapan dirinya, di hadapan hadiratnya, membawa kita ke dalam kehidupan bersama dengan Kristus untuk selamanya di dalam sorga yang kekal. Terima kasih saudaraku semuanya. Pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita masih akan bersama-sama melihat kelanjutan dari apa yang sudah kita dalami, yang sudah kita dengar bersama. Kemarin masih
kita melihat bagaimana firman Tuhan meneguhkan hati kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa tetap terjaga dalam setiap hal yang kita lakukan, yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara, apapun itu, ya, ada damai sejahtera Tuhan yang selalu menolong kita untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian dalam menghadapi berbagai hal, ya, masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Amin. Sebab buah roh ialah pengendalian diri, ya, temperance, ya, merupakan satu kata yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, saya merasa juga bahwa inilah kebutuhan yang terbesar bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita perlu mendasarkan keyakinan kita pada pertolongan Tuhan saja. Amin. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ya, karena itulah maka kita harus memberikan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terus memasuki kehidupan kita di dalam dalam rencana Tuhan. Melalui setiap kebenaran firman-Nya kita bisa melihat bagaimana Tuhan membimbing hidup kita ke arah kedewasaan iman. Itulah yang kita jalani, ya, itulah yang kita bersama-sama pikirkan dan gumuli, Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Dan biarlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semangat seperti ini, kerinduan bersama kita melihat bahwa persekutuan kita, kebersamaan kita adalah merupakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang terus membawa kita bersama-sama untuk memahami seluruh kehendak-Nya, supaya bukan akal pikiran kita lagi yang kita andalkan di dalam segala hal, tetapi biarlah pikiran Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus, biarlah pengertian-pengertian yang baru yang terus menggerakkan hati kita untuk menyambut setiap hal panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat bagaimana, ya, keteladanan daripada hamba Allah, hamba Tuhan Yesus, ya, Rasul Paulus, yang diperhadapkan kepada hal yang dimana dia tidak melakukan sesuatu yang salah pun dalam pelayanannya, ketika dia diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun tuduhan ketidakadilan itu juga diarahkan kepadanya. Kita sudah lihat kemarin, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus membela, ya, dia membela hak-haknya. Ya, dia membela hak-haknya, ya, ketika dia diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahan dunia yang berkuasa pada saat itu. Kita lihat bahwa Rasul Paulus dengan sadar dia mempergunakan hak-haknya, membela hak-haknya, Bapak Ibu Saudara, bahwa, ya, dia tahu apa yang benar dan dia tahu bagaimana membela hak-haknya, ya, bagaimana dia harus meminta kepada pihak pengadilan oleh Felix pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dia diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya,
Dan Rasul Paulus tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak gentar, dan dia yakin bahwa penyertaan Tuhan akan bisa memberikan dia jalan keluar terhadap tekanan yang diberikan oleh para penguasa pada waktu itu. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, hikmat Tuhan bekerja dan menolongnya. Tentu saja kita tahu bahwa ada jemaat-jemaat Tuhan yang mendoakannya. Amin. Ada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan yang memberikan support kepadanya, kepada Paulus, sehingga dia hatinya dikuatkan bahwa dia tidak sendiri. Amin. Itulah pentingnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang dikirim, yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi dan menyertai kebersamaan kita di saat kita harus diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendiri, ada saudara-saudara seiman kita yang sehati dengan kita untuk berjuang bersama-sama untuk menyatakan kebenaran, supaya tujuannya adalah Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dia rindu di dalam situasi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun dia, kerinduan dia yang terbesar adalah biarlah ada timbul ya satu kesempatan untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan di dalam berita kasih karunia Injil keselamatan perlu diperdengarkan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat, kalau tadi ya kita lihat di Kisah Para Rasul itu Paulus membela hak-haknya. Saudaraku, sekarang kita lihat justru di sini kita lihat Paulus melepaskan haknya ketika dia berhadapan dengan jemaat Tuhan. Ya, kalau dengan pihak luar dia menuntut haknya, ya Bapak Ibu Saudara, tapi dengan pihak internal di dalam jemaat yang dia layani, justru dia melepaskan haknya. Ya, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia mengatur pikirannya terkendali, ya, tetap mengendalikan diri, menempatkan dirinya di dalam posisi yang tepat di dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya, dia tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang sangat luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Kita kembali lagi melihat Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita ingin memahami pada pagi hari ini bagaimana tetap konsisten, ya Bapak Ibu Saudara, tetap konsisten berdiri di atas kebenaran pada saat masa-masa sulit dihadapi, ya harus kita tempuh Bapak Ibu Saudara, karena dalam kehidupan kita ini tidak selalu mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita, tetapi tetap optimis dan konsisten. Apapun itu adalah selalu mengutamakan kebenaran. Itulah yang paling utama, dan itulah yang menjadi tempat kita berpijak untuk merespon segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa tadi adalah tujuannya, ya semuanya itu adalah supaya kerinduan kita bersama, yang adalah tentunya rancangan Tuhan bagi kehidupan kita, supaya makin banyak orang yang mendengarkan berita kabar baik, ya, tentang kemuliaan Allah di dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Berita itulah yang perlu kita jaga, kita pelihara, dan kita kelola supaya terus
bisa tersiar tentang kemurahan hati Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam 1 Korintus pasal 9. Ya, tadi saya katakan bahwa berhadapan dengan jemaat Tuhan, ya, Paulus itu justru melepaskan hak-haknya, ya, supaya bisa dia dengan bebas untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus kepada semua orang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita baca dari ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-11. Ya. Saya akan membacakan, dikatakan, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, judul perikop di pasal 9 ini dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dituliskan hak dan kewajiban rasul. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada satu pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa ketika kita melakukan yang baik, yang menguntungkan dan membawa manfaat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu tidak selalu berbanding lurus bahwa orang yang menerima kebaikan itu akan membalas kebaikan juga terhadap apa yang kita lakukan. Tidak selalu seperti itu Bapak Ibu Saudara balasannya, ya. Kita lihat saudaraku bahwa Rasul Paulus ini begitu berjuang, ya, dan dia mempertaruhkan nyawanya karena dia selalu terancam oleh pihak-pihak yang tidak mengenal kebenaran atau yang menolak Injil Kristus, terutama orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, selalu memusuhi dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun dia, di kota-kota di mana Rasul Paulus memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, ya, selalu di sana ada orang-orang yang dibangkitkan oleh iblis untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil Kristus itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa namun harapan, ya, pengharapan di dalam Kristus bahwa, ya, tidak akan sia-sia, ya, pemberitaan kebenaran itu, bahwa kuasa Roh Kudus akan membuktikan bahwa banyak orang yang akan dibawa kepada Kristus setiap kali kita mempunyai hati yang rindu untuk menyampaikan firman-Nya kepada banyak orang. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus ini bisa diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang tadinya penyembah-penyembah berhala, tetapi sekarang mereka adalah orang-orang yang mengenal kasih karunia Allah, mengenal Yesus Kristus dan menerima keselamatan hidup yang kekal, dan mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika orang-orang percaya, ya, orang-orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan tidak memberikan dirinya untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah, tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah itu, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi adalah jemaat Korintus ini, saudaraku, tidak memperlakukan hamba Tuhan sebagaimana mestinya. Mereka bermegah, mereka menjadi sangat sombong, dan mereka tidak bersifat ramah dan tidak menghormati lagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dan
mereka merasa tidak membutuhkan lagi Rasul Paulus untuk membimbing mereka. Dan jemaat Korintus ini adalah jemaat contoh yang kurang baik, yang tidak patut ditiru, Bapak Ibu Saudara, di dalam hal menjaga kesatuan antara hamba Tuhan, antara pelayan-pelayan Tuhan, yang telah membimbing mereka menjadi lupa diri. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, pada saat-saat yang seperti itu, Paulus melepaskan hak-haknya. Dia tidak menuntut apa-apa dari mereka, Bapak Ibu Saudara, karena tujuan Rasul Paulus adalah di dalam kebersamaan kita, Paulus bukan meminta supaya jemaat-jemaat yang dilayani berbelas kasihan kepadanya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kewajiban kita untuk mendukung pelayanan, membantu pemberitaan Injil, itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan karena kita berbelas kasihan kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jemaat Korintus ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bersifat ramah kepada Rasul Paulus, dan mereka justru membuat rintangan terhadap pemberitaan Injil Kristus. Namun Rasul Paulus tidak membiarkan itu, saudaraku, sebagai sesuatu yang dapat menghalangi dia di dalam kerinduannya untuk menolong banyak jiwa untuk datang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di ayat 13, Paulus katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada hukum tabur tuai. Amin. Kalau Paulus katakan, "Kami telah menaburkan benih-benih kebenaran kepadamu," dan berbanding lurus dengan hal itu adalah suatu keadilan kalau kamu mensupport kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah bekerja keras untuk menaburkan benih firman Allah yang membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Karena seorang pekerja patut untuk mendapatkan upahnya. Dan itu adalah common sense. Itu adalah pengertian yang umum dipahami oleh semua orang di dalam dunia manapun, Bapak Ibu Saudara. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan di ayatnya yang ke-15, "Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu." Amin. Dia melepaskan itu, Bapak Ibu Saudaraku, karena Paulus ingin membuktikan bahwa kasih karunia Allah lah yang memampukan dia. Dia tidak mempunyai maksud-maksud yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya dari pelayanan itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus bergantung pada kasih karunia Allah, dan dia mengendalikan dirinya. Bapak Ibu Saudara, dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memeliharakan apapun yang dia butuhkan, semuanya itu Tuhan sediakan. Karena itulah Rasul Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Amin. Di dalam segala hal aku telah belajar, kata Paulus, dalam hal kenyang, dalam hal keadaan lapar, dalam hal keadaan sakit, dalam keadaan sembuh, dalam keadaan di mana orang menghormati dan bahkan menghina atau apapun itu. Saudaraku, Paulus katakan, "Aku sudah belajar mencukupkan diri." Kasih karunia Allah cukup bagimu, kata Tuhan Yesus kepadanya. Juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya kasih Allah mencukupkan apa yang kita perlukan di saat-saat kita harus menghadapi kesulitan hidup pun ada pertolongan
ya kasih Allah dan kemurahan hati Allah untuk mengendalikan kehidupan kita supaya tetap di jalur di mana kita selalu akan tetap memilih, ya, tetap terkendali. Kita tidak akan terjatuh ya kepada keinginan dunia, dan kita tidak akan meremehkan firman Allah di saat-saat kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, karena kita hanya bergantung pada kebaikan Tuhan saja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus katakan tadi di ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada, ya, dalam Alkitab berbahasa Indonesia di situ daripada titik-titik tanda seru. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita isi titik-titik itu apa? Bapak Ibu Saudara, ya mungkin kita bisa mengisi titik-titik itu. Paulus katakan, supaya aku pun sebab aku lebih suka mati daripada apa? Daripada dianggap bahwa dirinya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan bagi dirinya ketika dia memberitakan Injil Kristus kepada semua orang, kepada jemaat Korintus sekalipun. Bapak Ibu Saudara, ya, dia tidak mau merendahkan firman Allah, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi keperluannya, sehingga dia harus mengubah isi pemberitaannya untuk menyenangkan hati manusia, ya, atau memuji-muji manusia supaya dia mendapatkan keuntungan dari orang yang dilayaninya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun. Kemegahan, ya, berbanggalah di dalam Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika kita memikirkan bagaimana kita menyikapi tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, ya, kebutuhan kita, keperluan kita, ya, kita tahu bahwa semuanya itu Tuhan sediakan bagi kita. Agar apa, Bapak Ibu Saudara? Bukan agar kita bersantai-santai dan supaya kita melupakan apa yang menjadi kewajiban kita bersama, ya, tetapi adalah supaya kita tahu bahwa kebergantungan kita adalah hanya kepada pertolongan kasih Kristus dalam segala sesuatu hal apapun itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 16-nya Paulus katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, beberapa hari yang lalu kita sudah melihat bersama-sama bagaimana ketika Musa, ya, dikomplain oleh orang-orang Israel di padang gurun, ya, tentang bagaimana mereka merasa bahwa Tuhan tidak menyediakan air, ya, bagi mereka, air minum, makanan dan minuman, kebutuhan jasmani mereka. Dan itu adalah merupakan satu kekeliruan yang besar. Itu adalah fitnah kepada Tuhan dan kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka bertengkar, mereka tidak mengendalikan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, selalu gelisah, mereka selalu cemas, stres, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya karena mereka tidak sabar menunggu bagaimana Tuhan tetap memelihara hidup mereka, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka di padang gurun, ya, dalam perjuangan yang Tuhan inginkan supaya mereka tetap sabar, tapi mereka malah bertengkar kepada hamba Tuhan, bertengkar kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan Musa, saudaraku, ternyata terpancing juga. Ya, Musa juga terpengaruh dengan pancingan-pancingan yang mengkritik dia, ya, memprotes dia dari jemaah Israel pada waktu itu, sehingga Musa akhirnya, ya, Tuhan karena Musa memarahi orang Israel,
Tuhan menegur keras Musa, dan akhirnya Tuhan bilang tidak boleh dia memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi Rasul Paulus di sini kasih karunia Allah sangat luar biasa mengendalikan dia. Dia tidak mau terprovokasi, Bapak Ibu Saudara, oleh keadaan-keadaan baik dari eksternal pihak luar maupun dari internal jemaat sendiri yang dilayaninya. Dia tetap terkendali, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia Rasul Paulus di sini sangat luar biasa. Begitu lembut hatinya, begitu dia mengendalikan diri dan tetap dia mengasihi, menyayangi jemaat Tuhan sekalipun dia diperlakukan secara tidak adil, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang sangat luar biasa. Karena dia katakan tadi bahwa tujuan dia adalah jangan sampai ya masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan antar pelayan dan jemaat, antar Paulus dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau dengan siapapun itu dia terhubung, Bapak Ibu Saudara. Jangan karena komunikasi yang rusak ya oleh sebab hal-hal yang sifatnya duniawi, jangan sampai itu menghalangi semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Karena segalanya adalah bagaimana kita menyaksikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ada cerita ya yang kita bawa sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus kelak, bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang bersedia untuk membuka mulut kita, memberitahukan kepada semua orang tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa keselamatan, hidup yang kekal saat ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Amin. Itu adalah merupakan satu catatan sejarah kehidupan yang kita tuliskan dalam cerita kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Selama kita diberikan panjang umur, selama kita diberikan kesempatan dalam kehidupan kita ini, ya supaya kita bisa memperdengarkan berita kabar baik itu kepada orang lain. Amin. Berdoalah, saudara-saudaraku, sekali lagi berdoalah buat diri saudara, dan berdoalah untuk kebersamaan kita masing-masing. Ya, saudaraku, kita diberikan Tuhan keberanian ya untuk memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan, kabar baik, ya, jalan kehidupan yang terbaik ya di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita selalu percaya bahwa kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah kita lihat terbukti ya dengan konsisten, ya dengan selalu siap sedia, ya Roh Kudus memberikan penghiburan kepadanya, kepada Rasul Paulus, juga kepada kita tentunya. Saudaraku, Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan pengendalian diri, bagaimana supaya ya program Allah, bagaimana supaya rencana dan rancangan Allah atas kehidupan kita itu bisa terus berjalan. Amin. Ya, terus move on, Bapak Ibu Saudara, terus bergerak menuju kepada kedewasaan iman, kepada semua rancangan dan kebaikan Tuhan di dalam tubuh Kristus kita, didewasakan untuk menjadi orang-orang percaya yang setia melayani Tuhan dan melayani orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke 16 tadi, Paulus katakan, sebab itu pemberitaan Injil itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Rasul Paulus sadar betul, saudaraku, dia menyadari bahwa sumber kekuatannya adalah pada saat dimana dia selalu mengingat bagaimana orang lain harus mendengarkan kabar baik. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sangat menarik, sangat luar biasa selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Dimanapun kita harus selalu memikirkan bagaimana iman timbul dari pendengaran. Amin. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya,
menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Saudaraku, Rasul Paulus telah mendeklarasikan di awal ya pelayanannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di awal, pertengahan, dan di ujung ya kehidupannya, dia tetap konsisten dan dia Rasul Paulus tetap setia kepada tugas ya panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24 kita sudah sering membaca firman Tuhan itu, dikatakan Paulus, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, ya, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah garis penanda. Amin. Itulah garis penanda bagi Paulus untuk memahami bahwa kehidupannya ya terus berjalan ya dalam proses progres kehendak Allah untuk terus disempurnakan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia selalu memikirkan bagaimana dia agar jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Kristus Yesus. Dan kita tahu bahwa di akhir hidupnya Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar." Amin. "Dan aku telah mencapai garis finish, garis akhir." Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang menuliskan di batu nisan, ya, orang yang sudah meninggal, ayat tersebut firman Tuhan itu, "Aku telah mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir." Sementara orang itu, Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya tidak pernah dia tahu tentang Injil, ya, tidak pernah dia tahu tentang kepastian keselamatan masuk surga. Selama hidupnya tidak pernah tahu pengampunan segala dosa, tidak pernah tahu dia bahwa dia punya kewajiban untuk memberitakan kabar baik. Tapi ketika orang itu meninggal, ya, keluarganya menulis di batu nisan, "Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, mencapai garis akhir." Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sembarangan saja, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ya harus memastikan di hati kita ada kerinduan agar orang lain mengenal tentang kasih karunia Allah ini. Dan memang selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memastikan bahwa kita mengambil bagian di dalam pemberitaan akan Injil Kristus. Amin. Supaya saudaraku, ketika ya keluarga kita suatu saat pun menuliskan firman itu di batu nisan, tempat ya di mana kita beristirahat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di situ kita memahami, saudaraku, bahwa dari sekarang ini kita tahu bahwa kita juga turut mengambil bagian ya di dalam tugas untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya kita lihat di ayatnya, saya akan membacakan langsung saja dari ayatnya yang ke-20 ya. Ayat 20, ayat 19. "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya
aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Sebab segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita rindu semua. Allah mau supaya kita mendapat bagian di dalam berita pengendalian diri. Amin. Roh Kudus, buah roh ialah pengendalian diri. Di mana kita, Bapak Ibu Saudara, menampilkan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita, Bapak Ibu Saudara, mencoba untuk melakukan itu menurut akal pikiran kita sendiri? Apakah kita akan berpura-pura menjadi orang yang dewasa karena usaha dan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, karena buah roh itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Itu adalah pekerjaan Kristus yang membuat dan memproses kehidupan kita untuk suatu tujuan yang paling mulia, yaitu kita memberitakan tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan berkorban dan bangkit untuk menebus hidup kita dan hidup semua orang, untuk mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, supaya kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Kristus, pekerjaan Allah. Bukan hanya pekerjaan di dunia ini yang berkaitan dengan kepentingan kita saja yang kita pikirkan, tetapi kita harus masuk di dalam satu kerinduan bahwa ada pekerjaan Allah yang Allah inginkan kita bersama-sama melakukannya, yaitu memberitakan tentang kebaikan Allah, bahwa Allah telah menyatakan semua dosa telah diampuni, dan oleh darah Kristus setiap orang telah disucikan oleh darahnya yang kudus, dan setiap orang mendapat kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau memperhadapkan kami kembali kepada perenungan tentang tanggung jawab kami bersama, kerinduan kami bersama, sebagai ucapan syukur kami. Dasar kami yang kuat untuk melihat kebaikan Tuhan adalah selalu memandang kepada salib Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebab dari sanalah terpancar kemuliaan Allah. Dari sanalah kami memperoleh kekuatan yang baru, hikmat sorgawi, dan juga damai sejahtera Tuhan yang selalu menguatkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami tahu ada terang kebenaran Injil Kristus yang selalu memotivasi kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit untuk mengaruniakan segala berkat surgawi bagi kami dan juga bagi semua orang yang percaya kepadamu. Itulah sumber sukacita kami, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam segala hal dan bersuka cita senantiasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam sehat untuk saudara-saudaraku semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Sekali lagi, salam. Ya, puji Tuhan, amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu Marbun untuk membawa kita dalam doa syafaat pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.